Bab 3173. Dewa dan Iblis mundur. Dan begitulah, cincin Laura disimpan oleh Quincy. Ekspresi wajah Laura linglung. Kenapa orang di sini gak takut dengan dirinya? Di langit berbintang, Mile dan Quilla duduk berhadapan. Quilla berbicara, coba rasakan. Mile tak mengerti, rasakan kehidupan. Quilla senyum sambil bicara, kekuatan kepercayaan. Mile menganggukkan kepala, kedua matanya menutup. Sesaat dia merasakan kekuatan kepercayaan yang tiada habisnya. Kekuatan kepercayaan ini seperti lautan luas, tak ada habisnya. Quilla lanjut bicara, terus rasakan seluruh kekuatan kepercayaan. Mile menganggukkan kepala, hatinya sangat tenang. Sesaat dia menemukan kekuatan kepercayaan ini lebih banyak dari yang bisa dia rasakan. Alam semesta yang tak terhitung, metode yang tak terhitung, makhluk spiritual yang tak terhitung. Kekuatan kepercayaan yang tak ada habisnya seluas alam semesta galaksi. Perlahan-lahan, ekspresi Mile jadi serius. Detik ini, teks misterius muncul di benak Mile. Setelah itu suara Quilla terdengar, teknik inti dunia, teknik inti khusus yang diciptakan secara khusus untukmu. Teknik inti bisa membiarkan kamu dengan jelas merasakan setiap kekuatan kepercayaan dan kamu bisa merasakan orang-orang yang percaya padamu dan bahkan bisa datang kemanapun orang itu berada melalui kekuatan kepercayaan. Di mana ada orang-orang yang percaya padamu, maka kamu ada di mana-mana dan pedangmu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Teknik inti aktif, Mile juga menemukan bahwa dia ternyata bisa mulai merasakan kekuatan kepercayaan dan bersamaan dengan kekuatan kepercayaan itu, dia bisa merasakan orang-orang yang percaya padamu. Dirinya jadi dewa samaran. Mile geleng kepala sambil senyum. Rasanya konyol sekali. Dulu dia paling meremehkan yang namanya dewa, tapi nggak disangka suatu saat dia bakal hidup dengan metode yang tidak dia sukai. Tentunya dia nggak akan menyerah karena ini. Dia bukan ibunda suci. Suara Quilla terdengar lagi, tetap fokus, kamu harus fokus merasakan kekuatan kepercayaan yang tak terhitung ini. Hanya dengan memahami setiap kekuatan kepercayaan baru kamu bisa menggunakan dengan baik. Mile menganggukkan kepala, lanjut merasakan kekuatan kepercayaan yang seluas lautan. Perlahan-lahan, kekuatan kepercayaan di sekitar Mile mulai aktif. Mile juga merasakan banyak orang yang percaya padanya lewat kekuatan kepercayaan. Di akademi, Laura sedang berkeliling. Karena setelah dia dibawa kemari, Mile langsung pergi berlatih, menyebabkan dia saat ini sangat bosan. Setelah berkeliling sesaat, dia tiba di istana sekolah. Detik ini ada ratusan siswa sedang mendengar kelas tetua Su. Laura melihat sekilas para siswa itu, lalu balik badan dan pergi. Dia memang gak tertarik dengan pendidikan sejak lahir. Detik ini, seorang gadis muncul di sisi Laura. Orang ini adalah Vero. Vero senyum sambil bicara, kamu gak suka dengar kelas. Dia tahu Mile yang bawa gadis kecil ini kemari, jadi dia sengaja datang melihatnya. Laura menganggukkan kepala, gak suka. Vero langsung berjongkok dan meraih tangan kanan Laura. Setelah melihatnya sesaat, dia senyum sambil bicara, Akademi Guanxuan punya banyak buku, kamu bisa membacanya. Itu bagus untukmu. Laura memandang Vero, sejak zaman kuno, hanya mereka yang memiliki tinju besar yang berhak bicara. Vero menganggukkan kepala, kamu benar, tapi sekarang, orang yang bertinju besar itu membangun akademi. Jadi, ketertiban di masa yang akan datang bakal berubah. Laura berbicara, kakak mau mengubah seluruh alam semesta. Vero menganggukkan kepala. Setelah hening sesaat, Laura berbicara, dia ingin jadi musuh seluruh alam semesta. Vero mengedipkan mata,
kalau nggak berubah, bakal dimusnahkan. Alis Laura berkerut. Vero senyum sambil bicara, gadis, kamu adalah orang yang sangat istimewa. Bakat dan tubuhmu sangat langka di dunia ini. Tapi sayang, kehidupan ini bukan panggung pertunjukanmu, karena di kehidupan ini ada banyak super jenius. Selesai bicara, dia melepaskan tangannya, lalu bicara sambil senyum, aku beri kamu satu saran, kamu mau dengar? Laura menatap Vero, mau. Vero menganggukkan kepala, hibernasi dalam kehidupan ini dan masa depan adalah milik kalian. Hibernasi. Laura menyipitkan mata, kalau aku nggak hibernasi. Vero senyum sambil bicara, kalau gitu, bakal meninggal muda. Laura terkekeh, aku ingin tahu, siapa yang memenuhi syarat untuk memintaku hibernasi? Vero senyum, kakak yang kamu akui ini. Laura hening. Vero berbicara lagi, ini adalah eranya. Laura memandang Vero, aku akui dia adalah anggota Destiny generasi ini, tapi apa hubungannya denganku? Kenapa aku harus hibernasi? Aku juga bisa bersinar. Vero berbicara pelan, kalau orang lain, tentu boleh, tapi kamu nggak boleh. Laura mencibir, kenapa? Vero tanya balik, kenapa kamu datang ke akademi? Laura hening. Vero senyum sambil bicara, gadis kecil, kamu ingin menelan keberuntungan Destiny miliknya, lalu menggunakan keberuntungan Destiny untuk transformasi diri, benar kan? Laura menoleh, enggak. Vero ketawa sambil bicara, kamu masih enggak mau akui. Sambil bicara, dia menepuk bahu Laura dengan lembut, dengar nasihat kakak, hibernasi dalam kehidupan ini, orang yang bersaing denganmu di masa depan cuman beberapa orang saja. Tapi kalau kamu nggak hibernasi dalam kehidupan ini, kemungkinan besar kamu bakal meninggal muda. Meski kakakmu gampang diajak bicara, sebenarnya dia juga kejam. Dan juga, apa kamu tidak menyadarinya? Sebab akibat yang terkontaminasi dalam dirimu sudah mulai menggerogotimu. Tidak, kamu sudah mengetahuinya. Makanya sampai saat ini kamu tidak bersedia kalau ingatanmu pulih, agar bisa menghindari sebab akibat. Dan saat kamu datang ke Akademi Guanxuan, kamu hanya ingin menelan keberuntungan Destiny saja dan juga ada alasan lain yaitu ingin menggunakan keberuntungan Destiny untuk menghindari sebab akibat. Laura berbicara dengan tenang, aku nggak ngerti maksudmu. Vero senyum sambil berbicara, aku akan tanya kamu satu hal, kamu mau selamatkan diri atau tidak? Kalau mau, aku bisa memberimu solusi. Kalau nggak mau, aku nggak akan mempersulit kamu. Kamu bisa terus bersantai. Tapi aku bisa dengan pasti kasih tahu kamu bahwa di masa mendatang kamu bakalan berakhir dengan sangat menyedihkan. Nggak semua orang adalah Destiny, nggak semua orang adalah si gila yang, dan kamu masih belum punya kemampuan untuk memutuskan semua sebab akibat dan saat karma jahat sebab akibat menimpamu, kamu nangis pun sudah terlambat. Laura hening. Vero senyum sambil bicara, aku tahu, minta kamu hibernasi, kamu pasti merasa sedikit enggan, benar kan? Laura menganggukkan kepala. Vero senyum, boleh. Aku bisa membuatmu bersedia melakukannya. Laura menatap Vero. Vero senyum sambil bicara, ikuti aku. Selesai bicara, dia bawa Laura ke langit berbintang. Laura kelihatan bingung. Vero membuka telapak tangan dan cahaya pedang langsung muncul di tangannya. Melihat cahaya pedang ini, pupil mata Laura langsung menyusut dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Detik ini, cahaya pedang sedikit bergetar dan seorang lelaki berbaju biru perlahan keluar. Lelaki berbaju biru menatap Vero, lalu berbicara sambil senyum, ada apa? Vero menganggukkan kepala, dia memandang Laura di sebelahnya, bagaimana menurutmu tentang gadis ini? Lelaki berbaju biru melirik Laura,
kemudian berbicara sambil senyum, energi pembantaian gadis ini sangat berat. Vero menganggukkan kepala, dia ingin tetap berada di akademi, tapi merasa sedikit enggan. Lelaki berbaju biru kembali memandang Laura, kemudian jarinya langsung menunjuk Laura. Melihat jari ini, pupil mata Laura langsung menyusut. Detik berikut, ekspresinya langsung jadi ganas, seluruh tubuhnya berubah jadi manusia berdarah, dan kedua matanya seperti lautan darah. Seperti sedang mengaktifkan garis darah Bliss gila. Seketika jiwa pembunuhan yang luar biasa melintas dunia puluhan ribu surgawi. Karena merasa hidupnya dalam bahaya, jadi kesadaran yang terpendam di dalam tubuhnya dibangunkan secara paksa. Laura langsung mengulurkan tangan kanannya ke kanan dan pisau berwarna merah darah muncul di tangannya. Detik berikut, dia bergegas ke depan dan menebas lelaki berbaju biru. Sesaat, langit berbintang yang terlihat dengan mata telanjang langsung jadi debu. Detik ini, lelaki berbaju biru langsung mengibaskan lengan baju. Boom! Seketika semua cahaya darah dan jiwa pembunuhan lenyap tanpa jejak. Pada saat yang sama, sebilah pedang sudah tertancap di tenggorokan Laura. Di tangan kanan Laura, pisau berdarah bergetar hebat, seolah sedang marah dan tidak senang. Adapun Laura, darahnya sedang membara, gelombang kekuatan mengerikan serta jiwa pembunuhan terus menyembur keluar dari tubuhnya. Tapi nggak bisa menyakiti lelaki berbaju biru. Lelaki berbaju biru senyum sambil berbicara, benar-benar menarik. Meskipun garis darah gadis ini bukan garis darah iblis gila, tapi memiliki efek yang sama dengan pendekatan yang berbeda dengan garis darah iblis gila. Vero menganggukkan kepala. Inilah salah satu alasan kenapa dia mau bantu gadis ini. Kasih sayang. Detik ini, lelaki berbaju biru menekan tangan kanannya dengan ringan, dan sesaat, Laura kembali normal. Laura terjatuh ke tanah, wajahnya pucat. Lelaki berbaju biru menatap Vero, lalu bicara sambil senyum, "Aku pergi." Vero menganggukkan kepala, "Baik, aku akan pergi mencarimu setelah selesai." Lelaki berbaju biru senyum sambil bicara, "Baik." Selesai bicara, dia ingin pergi, tetapi detik ini, dia seperti memikirkan sesuatu, kemudian menatap Laura, "Kamu tidak sederhana, kamu dan keturunan keluarga yangku memiliki hubungan relasi yang tak terhitung jumlahnya. Kalau aku pergi begitu saja tanpa memberimu sesuatu, sepertinya agak keterlaluan." Sambil bicara, dia menunjuk dan beberapa tetes darah langsung mengalir ke alis Laura. Boom! Sesaat, darah di tubuh Laura seperti sedang aktif, mendidih dan membara. Lelaki berbaju biru berbicara, "Aku meningkatkan batas atas garis darah kamu. Sejauh mana langkahmu, itu tergantung pada takdirmu sendiri." Laura memandang lelaki berbaju biru, "Aku ini orang jahat." Lelaki berbaju biru mengedipkan mata, "Kebetulan sekali, aku juga orang jahat." Hahaha. Selesai bicara, dia langsung menghilang di arena. Di tempat, Laura perlahan menutup kedua matanya. Karena sedikit tetes darah itu, jalannya menuju seni bela diri nggak ada batasnya. Vero menghampiri Laura. Setelah beberapa saat, Laura perlahan membuka kedua matanya dan matanya nggak berdarah lagi. Kembali seperti awal. Laura menatap Vero. Setelah beberapa saat, dia berbisik, "Aku bersedia hibernasi." Pertarungan barusan membuat dia dengan jelas memahami kesenjangannya. Kehidupan ini ditakdirkan milik Mile, karena banyak orang yang menciptakan era ini untuknya. Dewa dan iblis mundur. Vero menganggukkan kepala, lalu bawa Laura kembali ke Akademi Guanxuan. Dia bawa Laura ke halaman kecil. Di halaman, ada seorang wanita sedang baca buku. Vero senyum sambil berbicara, "Ketua lembaga Rania, aku akan membawamu seorang murid." Rania tercengang,
lalu berbicara, "Nona Vero." Vero menganggukkan kepala, "Coba lihat." Rania menatap Laura, lalu senyum, "Halo, namaku Rania Gu. Mulai saat ini, kamu ikut aku, bisa?" Laura menganggukkan kepala, "Bisa." Vero menatap mereka berdua, lalu geleng kepala sambil senyum. Rania adalah ketua lembaga kebajikan. Dia baik hati dan melakukan perbuatan baik sepanjang hidupnya. Tapi Laura ini adalah iblis besar. Dia juga nggak tahu membiarkan gadis ini tinggal di sini, apakah bagus? Vero menghela nafas dalam hati, kemudian menoleh ke langit. Dia juga mau pergi. Justru karena inilah, dia, Quincy dan Kuila mulai mencari tim manajemen berikut untuk Akademi Guanxuan. Akademi butuh orang-orang baik, tetapi juga butuh orang-orang yang kejam. Bersambung.